Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Terus langsung lanjut gue jadi Celine Dion ya, gue jadi Celine Dion. Kan tadi lo Bebo Bryson yang mulai kan. Just a little change. Gue yakin mungkin Lo udah berapa kali nonton filmnya? wah puluhan kali gitu. Lah kalau puluhan kali berarti lagu ini udah puluhan kali, udah ratusan ribu berarti ya. Iya, banget. Selamat siang, sore, malam, Pak Ramon. Hola! Nah, Hola. hari ini The Beauty and the Beast akan ngebahas episode Ali dan Ramon. Salah, kebalik ya. Gak apa-apa, gua gak keberatan kok dibilang kita Beast and the Beast, nggak masalah. Nggak masalah nggak kita. masalah kita Beast and the Beast, Karena kita nggak memang masalah. beast. So, lagu yang amat sangat klasik, yang timeless, ya, ditulis oleh Howard Ashman, yang kayaknya perlu kita bahas. Howard Ashman ya, yang nulis ya. Yang sudah meninggal juga. Tetapi yang tentunya populer memang ditulis lagu ini untuk film Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Ketika pertama kali versi animasinya versi kartun lebih tepatnya ya. Jadi bukan animasi kayak Toy Story atau Pixar gitu, tapi versi kartunnya animasi kartun. Tahun 91 itu film. Yes. Ya. Tahun 91 tuh selain film-film bagus, lagu-lagu album bagus tuh banyak lahir telur di 91. Banyak sekali. Terus sekian tahun yang lalu ketika Disney membuat live actionnya dengan siapa? Emma Watson ya, siapa? Who said that? Hello. You can talk. Hello, horse. Emma Watson. Watson Tahun ya? berapa? Gue lupa tuh. 9 tahun lalu ya Emma Watson. Sebelum COVID sama lah. Jamie Bell. Kalau nggak salah. Iya ya. Ya Emma Watson. Ya dia kan jadi Belle-nya gitu ya, jadi Belle-nya. Dan kemudian lagu ini populer lagi sama Ariana Grande dan John Legend juga, di cover lagi. Di remake. Ya. Tapi yang kita bahas hari ini di Ngebahas yang Ngebekas adalah versinya Celine Dion sama Bebo Bryson. Bryson. Bebo Bryson belum lama ini kan ke Indonesia juga. Bukannya sering ya tuh orang? Iya, Barengan sering. sama si siapa? Kit Martin. Oh, gue nggak tahu sama siapa, tapi yang gue tahu dia pernah kesini dan dia belum lama ini juga baru dari sini lagi, bener. Lumayan. Jadi lumayan sering. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Why? Ya. Celine Dion. Because karena. Ya. Celine Dion sama Bebo Bryson, Beauty and the Beast menjadi topik yang akan kita bahas sekarang. Kenapa lu suka lagu ini? Gua dikatakan suka lagu ini biasa aja sebenarnya, Li, gitu kan. Tapi somehow ngebekas tapi. Ngebekas jelas gitu. Ngebekasnya tuh adalah lagu ini tuh. Jadi gini, lagu ini gua nggak favorit banget ya sama lagu ini gitu. Tapi lagu ini menghantui gua sampai dengan dewasa gitu. Kita tahu bahwa film Beauty and the Beast tahun 91 versi Disney, Ya. si Belle sama si Beast-nya itu Bella tuh Belle namanya? Belle sama si Beast-nya itu sangat populer. Kemudian inline juga dengan film series Beauty and the Beast yang ditayangkan di RCTI setiap sore, tiap hari jam 4 kalau nggak salah. Tiap minggu, tiap hari minggu. Tiap minggu ya. Gue lupa jamnya, pokoknya sore. Si Linda Hamilton. Salah satu first crush gua gitu kan, waktu kecil gitu kan. Linda Hamilton. Itu inline. Akhirnya yang namanya bukan universe, yang namanya kalimat Beauty and the Beast itu nge-abuse orang Indonesia banyak. True. Ya kan? Filmnya sendiri, serinya sendiri sebetulnya sebelum kartunnya. Sebelum tapi kartunnya. masuk di Indonesianya Berbarengan sama yang ya, kartunnya. Kurang lebih waktu berbarengan, betul. Lalu setelah itu mulai tuh dihantam lagi dengan lagu ini gitu, Beauty and the Beast. Akhirnya lagu ini menjadi penyiram sempurna. Ya, Bahwa yang namanya kita kalau denger Beauty and the Beast itu sampai hari ini mau itu
apa ya, mau itu kita di perkotaan, kita sedang di desa, semua tahu apa artinya Beauty and the Beast. Si cantik dan si buruk rupa gitu kan. Kalau nggak salah ada deh sinetron dulu yang apa si cantik dan si buruk rupa. Ada deh sinetron apa ya? Coba ya, mungkin gua salah, gitu kan. teman-teman mungkin bisa Dan mengingatkan. artinya kan dari kita di perkotaan, kita yang di desa jadi tahu karena memang akses itu akhirnya ke wilayah-wilayah yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau, akhirnya terjangkau gitu kan. That's why Beauty and the Beast lagu ini akhirnya tuh sampai hari ini tuh kayak menghantui, tapi juga membawa kita untuk ingatan nostalgia waktu dulu kecil, gitu. True. Ya? Dan apa namanya? Ini juga lagu ini menang Oscar dan menang Grammy, ya. The Oscar goes to Alan Menken and Howard Ashman for Beauty and the Beast from Beauty and the Beast. Dan Howard Ashman sebagai salah satu lyricist, penulis lirik utamanya itu, dia juga yang nulis. Jadi dia tuh terkenal nulis lirik-lirik lagu buat Disney. Termasuk yang dia dapat nominasi Oscar juga. Aladdin itu kalau nggak salah dia udah meninggal. Jadi dia meninggal di umur sangat muda karena AIDS. Gitu. Jadi selain jadi waktu Oscar itu yang nerima itu juga bukan dia gitu. Waktu ini waktu si Beauty and the Beast. Iya. Bahkan di akhir film Beauty and the Beast yang kartun ini, kalau lu inget, itu tuh di akhir filmnya itu ada dedikasi ke dia, ya. Howard Ashman. Who give a mermaid a voice, karena dia nulis di Little Mermaid, ya kan? And who give the beast a soul. Sebelumnya dia nulis Little Mermaid. Iya, Under the Sea. Itu dia yang nulis. Gitu. Who give the mermaid a voice, and the beast the soul. Teman-teman nonton film ininya We Are Forever Grateful kalau nggak salah, gue lupa. Karena gue bisa ingat gini, karena gue waktu kecil nonton Beauty and the Beast yang versi kartun ini puluhan kali dulu, zamannya masih ada video VHS itu. Gue alhamdulillah punya itu dan terus bisa ngerekam, jadi gue sering banget nonton itu, pasang lagi. Jadi gue tuh bener-bener inget banget tuh scene by scene film ini. Jadi ketika versinya Emma Watson itu muncul, yang menurut gue di antara live action yang dibuat lagi sama Disney nih dari kartun-kartun yang lama ini, yang paling sukses kan masih Beauty and the Beast ya. Aladdin juga cukup sukses tapi nggak sesukses yang karena Beauty and the Beast. dari padanan kata ya, Beauty and the Beast itu menjadi mudah gitu kan, menjadi kayak bercandaan. Lu mau dari level sekolah sampai level dewasa, ada cewek sebelahnya cowoknya mungkin tidak cantik cowoknya gitu kan, mesti dikatain Beauty and the Beast gitu. Dan apalagi itu gini kalau di gua ya waktu muda gitu, waktu zaman SD dulu dengerin ini, ada ibaratnya gini, ini tuh nggak cuman gua ngerasakan, maksud gua gini, franchise Beauty and the Beast ya, maksudnya atau brand Beauty and the Beast buat gua itu sudah kena five sense di gua, panca indera tuh. Mata kita nonton bioskopnya, telinga kita dengerin soundtracknya gitu kan. Yang kita sentuh adalah ketika kita membeli beberapa merchandise film itu, baik itu kaos, bahkan tahun 91 Pizza Hut bikin merchandise gelas merchandise gelas oleh Pizza Hut. Beauty and the Beast termasuk si karakter lilin tuh, Lumiere. Sama satu lagi karakternya ada yang jamnya itu, jam sama lilin ya. Sama si pot ininya, bukan pot yang kayak pot buat teko. Nah itu dijadikan merchandise oleh Pizza Hut, yaitu menjadi sebuah gelas mug gitu, berbahan plastik gitu ya. Karet berbahan karet dan plastik. Itu kita bisa sentuh, terus kemudian bonekanya itu kan banyak ya gitu.
Rasa pun demikian, lidah. Jadi Pizza Hut bikin bundlingannya saat itu tahun 91, rasanya itu ada yang sebenarnya rasanya biasa aja, cuman dikasih nama racikan yang ini namanya Beauty and the Beast gitu ya kan. Nah, karena dapat pizza yang isinya daging, pizza yang isinya pokoknya daging dipanggang ya, mewakili beast. Soul-nya adalah ice cream vanilla dan strawberry gitu, paketannya itu. That's why Beauty and the Beast di gua ketika SD itu gua mendapat panca indera gua dapat kulit terpapar gitu ya. Makan kulitnya, makan pizzanya gitu kan. Dan gue inget banget Li, sampai hari ini ya selalu tahu ya karena keluarga gue juga tipikal yang menyimpan artefak-artefak budaya pop ya. Si gelas Beast sama gelas Beauty itu masih ada di rumah, si Bell sama si Beast itu masih ada di rumah gelasnya. Nanti kalau misalkan ada gue fotoin ya gitu. Jadi gue malah nggak tahu, gue sama sekali nggak inget dan nggak tahu emang kayaknya terkait merchandise dulu. Very interesting. Tapi emang sepopuler itu sih benar sih. Dan sekarang let's go back ke lagunya sendiri. Gue pengen kita agak ngebedah sedikit lagunya. Gue buka lagi liriknya di sini karena liriknya itu menurut gue apa ya? Tadi gue bilang timeless gitu. Jadi nggak cuman lagunya, tapi justru sih memang kisah dari liriknya ini timeless. Bahkan bicara soal timeless ini kan tale as old as time gitu. Ini kan kisah cinta ini kan bukan kisah yang baru gitu loh. Jadi kan bahwa cerita ini jadi memang dibuka bahwa sebenarnya ini bukan kisah baru loh gitu. Ini bukan seseorang berubah gitu kan karena cinta gitu. It's not something new. Makanya dibuka tale as old as time. Ini kisah yang sudah kisah ini setua waktu gitu loh. Tale as old as time kan gitu kan. True as it can be, dan memang dan ini benar sejak dulu terjadi gitu kan. At least gue memahaminya begitu. Dan barely even friends, then somebody bends on. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Dan kemudian jadi berawal dari bahkan bukan teman kan, Bell sama Beast itu awalnya barely even friends gitu. But then somebody bends, ada yang mulai bengkok, ada yang mulai berubah unexpectedly gitu. Terus langsung lanjut gue jadi Celine Dion ya, gue jadi Celine Dion. Kan tadi lo Bibo Bryson yang mulai kan. Just a little change. Small to say at least. Terus gue matanya dreamy. Nggak, tadi the way dia nyanyiin Bibo Bryson banget gitu kan. Makanya gue dengerin. Oke, sekarang gue Celine Dion ya. Tapi nggak bagian lu tuh bagian Bibo Bryson. Kebalik ya malah. Kebalik. Oke. Just a little change. Just a little change, small to say the least. Meskipun perubahannya hanya sedikit kan, tadi somebody bends unexpectedly, terus sedikit perubahan gitu kan, sangat kecil. Both a little scared, dua-dua masih sama-sama canggung gitu kan. Neither one prepared, nggak ada yang siap sama perubahan yang akan terjadi. Beauty and the Beast. Jadi again ini kan sebetulnya kisah yang bukan kisah baru, tapi digambarkan dengan sangat baik gitu, dan sangat indah, dan memang sesuai dengan jalannya cerita itu sendiri gitu. Bahwa mereka bukan teman, bahwa mereka sebetulnya itu ditangkap gitu kan, sebetulnya dia itu terperangkap di kastilnya situ. Tetapi perubahan mulai dari Beast-nya perlahan mulai bending, ada bending, mulai ada perubahan kecil-kecil gitu kan. Tapi dua-duanya sama-sama takut gitu. Oke, gue akan sampai situ dulu deh. I want to know your perspective juga sedikit. Ini kita masuk lebih jauh lagi deh. Kalau gue melihatnya malah gini Li. Oke, lu di bagian redaksi liriknya ya. Kalau gue memandangnya gini Li. Lagu ini ketika dibawakan oleh dua orang ini,
Ya udah, itu mewakili merepresentasikan budaya pop saat itu tahun 91. Siapa diva terbaik? Ini ngomongin tahun 91. Celine Dion, ya kan? Dan ini lagu yang membawa Celine Dion akhirnya semakin populer di Amerika. Kan dia orang Kanada. Yes, betul. Dia memang artinya sebelum dia lagu ini bukannya dia nggak populer, tapi dia populer gitu kan. Dan ya siapa lagi yang bisa memainkannya dengan baik? Saat itu belum ada Adele gitu kan. Belum ada mungkin Madonna, gua rasa bukan rootnya Madonna nih. Ini bukan kolamnya Madonna nih gitu kan. Bukan. Sangat bukan. Mariah gitu. Carey masih oke lah. Mariah Gitu. Carey masih oke lah gitu. Ataupun Whitney tapi kan udah Bodyguard belum Bodyguard Belum, kan. Bodyguard 92 ya. 92. Lalu kemudian dipasangkan dengan Phoebe Bryson yang memang saat itu dia sudah oke kan namanya dia. Iya sudah oke. Dan kemudian di Aladdin pun juga dia juga kan. Dia juga iya, gitu. Jadi artinya ketika perpaduan antara Celine Dion sama Phoebe Bryson itu semakin meniupkan ruh untuk lagu ini gitu. Lanjut nih ya gue. Ya. Beauty ever just the same, ever a surprise, ever as before, and ever just as sure as the sun will rise. Suara satu, suara dua. Tale as old as time, tune as old as song, ya kan. Jadi ini bittersweet and sweet, gue lupa nadanya bagian ini. Finding you can change, learning you were wrong. Jadi sekali lagi ini buat gue kayak bagaimana kebaikan itu bisa mengubah seseorang. Gitu. Kebaikan dan empati. Ini kan kisah cinta yang dimana true love itu kan ketika lu betul-betul melihat ke karakternya gitu. Jadi sudah menembus batasan fisik gitu, visual gitu. Karena kan semuanya the beast, semuanya jijik, semuanya mencoba menjauh, takut gitu kan. Tapi di sini Belle itu dengan kepolosan dan ketulusannya ya dia tetap berbuat baik dan menunjukkan kebaikan, dan ternyata itu mengagetkan Beast gitu. Kok ada orang yang mau melihat gue lebih dari sekedar buruk rupa ini gitu loh. Gitu. Dan itu sekali lagi bukan kisah baru, ya kan? Makanya bilang itu kan ini bukan secara new story juga bahwa hal seperti itu bisa terjadi gitu kan. Transformasi seperti itu bisa terjadi. Makanya Tale as old as time, bahkan tune as old as song gitu. Lagu ini yang setua lagu itu sendiri gitu, yang namanya lagu gitu kan. Dan ini bahwa peran kebaikan dan kasih sayang yang tulus itu bisa mengubah seseorang itu tadi. Certain as the sun rising in the east, itu tuh sepasti terbitnya matahari di timur gitu. Jadi and ever just as sure as the sun will rise. Jadi ini menurut gue lagu ini kayak seperti menceritakan kembali dan mengingatkan kembali sesuatu yang mungkin sedikit banyak kita udah tahu gitu ya. Atau mungkin buat yang punya pengalaman yang tidak mengenakan bisa jadi juga mungkin terus hopefully bisa mengubah perspektif juga. Makanya gitu. lagu ini tuh sebenarnya kalau kita pelajarin ya, kalau kita dengerin lagi, misalkan gue lagi nyetir tiba-tiba terpop up lagu ini di radio ataupun di shufflingnya gue nggak menganggap ini lagu love song sebenarnya. Kalau gue ya gitu kan, nggak menganggap ini love song. Kembali lagi bahwa gue nggak tahu memang lagunya memiliki tafsir yang banyak atau gue yang multi tafsir gitu kan. Jadi gue memandang ini bukan sebuah lagu love song gitu. Gitu Iya, bukan percintaan biasa gitu kan. Kayak tadi lo bilang bahwa dari mana tadi ya? Certain as the sun rising in the east gitu kan. Tale as time gitu. Kalau gue malah mendapatinya ketika bilang tale as old as time itu
bukan soal jatuh cinta, tapi soal gini Li, kebaikan gitu loh. Energi baik itu is a tale gitu kan. Energi baik itu didongengkan kayak tadi lo bilang seusia zaman gitu. Kebaikan, energi kebaikan. Lalu Beast itu kalau menurut gue kan yang menarik di film ini kan dari kisah, kita bicara latar belakang kisahnya ya. Beast itu buruk rupa, cenderung kasar gitu. Tapi dia memiliki jiwa kebaikan, jiwa yang besar gitu kan, jiwa yang tenang gitu. Walaupun dia fragile, Beast itu kan. Yang sebenarnya dia seorang pangeran tampan tapi terkutuk kan. Sementara satu sisi Belle itu sosok yang memang curiosity-nya tinggi, dia cantik gitu kan. Tapi ada yang bisa diisi oleh Beast, yaitu ketakutan yang dimiliki oleh si Belle. Fear dia masih besar gitu. That's why lagu ini kalau buat gue it's beyond love song gitu kan. It's beyond romantic love song, tapi ini lebih ke Kindness, compassion. Yes, kindness, empathy gitu kan lagu ini. That's why kadang kalau misalkan sambil nyetir malam-malam gitu ya dengerin lagu ini, kayak ketawa aja sendiri gitu, tau gak lo? Yang kayak, oh iya, bersyukur, besok harus berbuat lebih baik lagi gitu. Sesimpel itu. Mungkin kalian akan anggap kita lebay lu berdua munafik gitu kan. Coba aja gitu. Belajar bahasa Inggris yang benar, pelajarin artinya, nyetir malam-malam deh. Harus nyetir dan harus malam-malam. Kan kalau gelap itu lebih dalam. Gitu. Ya, dan lagu ini tuh jadi buat gue ya, dan gue yakin Lo udah berapa kali nonton filmnya? Wah, puluhan kali gitu. Lah kalau puluhan kali berarti lagu ini udah puluhan kali, udah ratusan buku berarti ya. Iya, banget. Dan lagu ini juga sampai sekarang masih sering dipasang di mana-mana gitu kan. Dan ini kan buat gue ya, gue mau tahu ada nggak yang sama kayak gue juga nih buat teman-teman yang lagi nonton. Kalau lu nggak sengaja tato lagu ini muncul gitu, misalnya di radio atau di mana, lu cenderung nggak ganti salurannya, udah dengerin lu sampai kelar gitu. Nah, itu karena ini lagu ini tuh kayak buat gue tuh heartwarming gitu, menghangatkan hati gitu. Selain karena liriknya, tentu karena melodinya, karena vokalnya mereka berdua yang luar biasa juga gitu. Tapi gue curiga sebenarnya. Apa? Waktu pernikahan lu jangan-jangan lu sama bini lu nyanyinya lagu ini ya? Requestan lu gitu kan? Bukan, kayaknya mabruk. Mabruk apa ya? Tapi gini Li, kadang tuh gue sering berandai-andai gitu ketika dengerin lagu ini di mobil malam. Andai aku jadi orang kaya. Boleh? Aku jadi orang kaya. Aku jadi temen lo ya. Kayak ada gitunya ya? Kita syuting lagu itu Opi. Boleh juga tuh. Oke, jadi ketika malam gue dengerin lagu ini, gue tuh bisa kayak mengandai-andaikan kalau misalkan ini di remake lagu ini. Atau mungkin 9 tahun lalu Ariana Grande dan John Legend, mereka bagus memainkan ya versi sekarang. Tapi kalau gue jadi produser musiknya, gue akan mencoba hal lain gitu. Mungkin bukan Ariana Grande, tapi gue akan menaruh, let's say Adele mungkin, ya kan, Miley Cyrus mungkin gitu. Atau siapalah yang segenerasi sama Adele, Miley Cyrus, Taylor Swift, I don't know. Taylor Swift bagus. Ya Taylor Swift bisa gitu kan. Atau tapi kurang nohokan si Adele mungkin ya. Adele dan yang jadi suara Bebo Bryson remake berikutnya John Legend, tau gak siapa? Bayangan gue. Siapa? Adele dan Chris Cornell. Wow. Itu bayangan gue gitu kan. Adele mewakili kemegahan yang diusung oleh Celine Dion gitu. Ya kan? Tidak bermaksud mengkerdilkan Ariana Grande, tapi abis Celine Dion itu tahta itu harusnya ada di Adele gitu. Gue kan. jadi penasaran, abis ini gue pengen ngecek cari di YouTube. Ya. Ada nggak ya? Apakah Adele pernah nyanyikan lagu ini juga? Mungkin sendiri Ya, atau apa gitu. mungkin gitu. Who knows pas dia live apa. Itu Celine Dion gitu. Bebo Bryson sukses memberikan tongkat estafet kepada John Legend. Nah kalau gue jadi produsernya, gue belokin. Beast itu diwakili oleh suaranya Chris Cornell.
Kenapa Chris Cornell gitu kan? Ada Eddie Vedder juga, tapi Eddie Vedder nggak di sini mainnya, gitu. Ya. Terus kemudian suaranya siapa namanya James Hetfield itu juga bagus, gitu kan? Gue gak kebayang. Terus Corey Taylor, vokalisnya Slipknot itu suaranya bagus gitu kan. Even Mike Patton gitu kan, itu suaranya bagus semua. Tapi gua rasa yang bisa menyanyikan untuk ranah pop gini, penyanyi rock yang bisa memainkan bernyanyi dengan enak di ranah pop itu ya Chris Cornell. Ngebayangin suara dia mewakili Beast banget kan. Tiba-tiba dia nyanyi kan, barengan sama si Adele gitu kan. Wih, Taylor's oldest star. Wah, ini suaranya dan kan. itu harmoninya kan sangat menarik. Wah, Ya. keren gitu loh, bayangin dua penyanyi soundtracknya Bond. Dua-duanya ya. Tiba-tiba nyanyi itu gitu kan. Oh, gue gak kebayang. Tapi menarik. Lu ngomong James Hetfield, gue tadi bilang gue gak kebayang James Hetfield. Tapi tau gak James Hetfield pernah waktu dia charity akustik, dia just with one gitar gitu, akustik, dia nyanyi In My Life-nya Beatles. Oh ya, James Hetfield. Oh. Cari deh di YouTube ada. Dia main James Hetfield. Jadi bukan Metallica tapi James Hetfield ya. Iya. In My Life ada. Makanya gue ketika denger legacy dari Beauty and the Beast, itu bayangan gue tuh langsung, ini Adele kalau main sama Chris Cornell kayak apa gitu. Karena memang lagunya aja sudah punya ruh gitu ya. Yeah. Lalu dimainkan dengan sempurna oleh Peabo Bryson sama Celine Dion. Dan ternyata ada kisah menarik yaitu si penulis lagunya Howard Ashman. Ada cerita menarik dari mendiang Howard Ashman yang menuliskan lagunya gitu kan. Lalu filmnya sendiri yang akhirnya menjadi sebuah dinasti yang kemana-mana nih di Indonesia gitu kan, melekat gitu kan. Itu membawa akhirnya lagu Beauty and the Beast ini mengudara gitu kan. Gak hanya mengudara di pikiran dan nostalgia setiap orang gitu. Tapi beneran semua orang bisa menyanyikannya gitu loh. Nah, dan nggak semua orang tahu siapa yang nyanyi, walaupun orang tahu Beauty and the Beast gitu kan. Gitu. Karena gue keinget ketika dua hal gue pengen bilang. Pertama, lu ngomong gitu, gue keinget ketika Chris Cornell nyanyiin Nothing Compares to You-nya Prince yang juga dipopulerkan sama Sinéad O'Connor dan itu juga luar biasa. Dan walaupun memang itu juga lagunya dark dan itu salah satu kekuatan utamanya Chris Cornell. Tapi yang menarik ketika Chris Cornell aku mainin Billie Jean Michael Jackson. Berubah. Itu berubah total gitu kan. She's just a girl, says that I am the one, but the kid is not my son. Tetapi Billie Jean, it's not itu lagu yang beda sekali, tapi emotionnya gitu kan. Dapat. Dan gue penasaran gara-gara lu ngomong gitu, kalau misalnya andainya Chris Cornell masih hidup dan dia nyanyi ini tuh, dia gimana dia masukkan emotionnya itu pasti dengan caranya dia sendiri yang unik gitu. Nah, second yang gue pengen bicarakan juga adalah, jadi Howard Ashman ini kan dia meninggal karena AIDS ya. Jadi bukan hanya HIV tapi AIDS. Ada beberapa yang bilang, walaupun tidak ada yang bisa mengkonfirmasi secara pasti tentunya, bahwa kan ini tahun 91 nih. Yes. Tahun 90 91 itu masih era di mana HIV AIDS itu masih menjadi sesuatu yang masih belum bisa dipahami banyak orang gitu. Belum bisa dipahami, masih tabu. Masih tabu. Dan Orang Freddie masih, Mercury juga tahun segitu kan. Iya. Jadi dan orang masih masih melihat ini menular, ketemu orang bisa ketemu aja bisa menular. Jadi masih ada paranoia yang besar sama HIV AIDS gitu kan. Nah, orang belum betul-betul memahami itu menularnya bagaimana. Nah, jadi ada yang beberapa yang bilang bahwa ketika dia menulis lagu ini ya, itu dia juga kan lagu ini kan, dan Beauty and the Beast ini kan it's about acceptance. Lu menerima orang apa adanya gitu loh. Yes. Nah, ada dibilang ada seperti harapan bahwa dia itu bisa diterima apa adanya juga, bahwa kondisi dia itu tidak harus dilihat sebagai
sesuatu yang menakutkan yang harus dijauhi gitu loh. Jadi kayak meskipun bukan dalam konteks fisik gitu ya, sebagaimana Beast di film Beauty and the Beast gitu ya, dia dijauhi orang karena buruk rupa. Nah dia ada semacam kesan kayak tapi akhirnya dia diterima ketika ada orang yang mau menerima dia apa adanya, melihat dia gak cuma sekedar tampilan fisik gitu kan gitu. Nah jadi waktu itu HIV/AIDS, orang kena AIDS itu ya tadi orang mencoba menjauh gitu kan, terkucilkan dan seterusnya gitu. Nah jadi ada perasaan juga untuk sulit, kayak ingin diterima secara I'm okay gitu. Gue bukan, lu ketemu gue bukan terus lu bakal ketularan atau apa gitu. Nah, jadi faktor itu ada yang bilang punya peran juga di balik lirik ini dan di balik berkumandangnya lagu ini ya. Lagu ini dan juga sebetulnya yang dibilang itu kalau filmnya kan kisahnya bukan dia yang bikin gitu loh. Iya. Tapi dia menjadi sangat relate gitu sama bagian tertentu dengan film ini tentang acceptance-nya itu. Dan sekali lagi nggak ada yang mengkonfirmasi secara pasti, tapi beberapa yang bilang begitu dan menurutku itu sangat masuk akal sih, considering kondisi dia saat itu gitu kan. Gitu. But it's just a very interesting perspective menurut gue. Yes. Dan makanya ketika kalian nanti setelah nonton tayangan ini, gue yakin kok habis nonton ini kalian akan mencoba memutar kembali lagu Celine Dion dan Barbra Streisand ini, Beauty and the Beast. Setelah itu tulis di komentar dan lo tahu apa yang harus lo lakuin. Terserah mau subscribe atau enggak, mau nulis komentar atau enggak, mau like atau enggak, hanya kamu dan Tuhan. Nanti kamu dibalas Tuhan apapun yang kamu lakukan. Jadi thank you semuanya karena sudah ngebahas. Kalau mau dengar versi gua dan Ramon silahkan ulang kembali video ini ya. Awal-awal tadi kita kan nyanyi sedikit. Nah, kalau pengen tahu versinya kita berdua, ulang lagi gitu ya. Jadi thank you kita udah perlu nemenin. kita bikin membership. Oh iya, kita bikin membership abis ini. Kalau bener-bener, kalau kamu langganan membership, kamu akan bisa ngelihat kita berdua tampil live musical di episode-episodenya ngebahas yang ngebekas. Saya Ramon. Lu yakin lu mau? Dan juga Pibo Bryson. Saya Pibo dan dia Celine mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.